satu-satunya yang bisa kami andalkan di dalam hidup kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kami kembali hadir di rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kami masih bisa ada sampai hari ini, sampai saat ini, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami membawa pikiran kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita masih bisa hadir walaupun tadi pagi atau tadi malam ya sempat hujan begitu ya. Dan biasanya lebih enak kalau hujan itu masih berbaring-baring di tempat tidur daripada harus bangun, kemudian mendung-mendung pergi ke gereja. Mungkin di sini juga ada yang belum mandi gitu ya, udahlah ya gitu ya, pakai masker aja sekarang. Dan penelitian memang membuktikan bahwa orang-orang yang pakai masker kelihatan lebih menarik loh Bapak Ibu Saudara. Gitu. Penelitian terakhir kalau Bapak Ibu Saudara melihat di IG gitu ya. Jadi banyak orang yang walaupun udah disuruh atau dianjurkan, diperbolehkan oleh pemerintah untuk melepaskan masker, mereka masih nggak mau, enakan pakai masker. Mungkin nggak perlu make up, nggak perlu cuci muka, nggak perlu sikat gigi juga gitu ya, kecium sendiri baunya begitu. Dan kalau dibuka orang akan kaget, hah masa gitu ya. Kalau pakai masker kelihatan lebih indah. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan tema Gereja Bethel Indonesia Sinode kita, relasi yang sehat dengan Tuhan. Kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Juli, dengan subtema penyembahan yang berkenan. Kalau kita bicara tentang penyembahan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan langsung berpikir tentang beribadah. Tetapi ketika kita berpikir tentang beribadah, seringkali kita langsung mengerucut bahwa ibadah itu hanya di gereja saja, hanya di persekutuan saja, hanya ketika saya berada di komunitas orang-orang Kristen atau orang-orang percaya saja. Padahal yang dimaksud dengan beribadah, yang dimaksud dengan penyembahan adalah setiap saat, kapan saja, di mana saja kita berada. Yuk kita buka dulu dari Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Yosua, di mana ini adalah pidato perpisahan Yosua di hadapan bangsa Israel sebelum dia menyelesaikan masa tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Kita tahu kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari Alkitab kita, setelah Yosua tidak ada lagi nama personal, tetapi yang ada adalah kitab hakim-hakim. Nah, Israel akan dipimpin oleh hakim-hakim. Yosua memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada bangsa Israel supaya tetap setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada ilah lain. Kenapa selalu itu yang disebutkan? Karena kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah selingkuh, bangsa yang mudah ke kiri kanan pelin-pelan. Nasihat ini sangat penting karena dari sejak keluarnya bangsa Israel sampai akhirnya Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan, itu udah berkali-kali bangsa Israel selingkuh daripada Tuhan, tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Ya, mereka menyembah allahnya orang Mesir, menyembah allahnya orang Amori, bahkan membuat patung anak lembu emas dan seterusnya. Nah, seringkali di dalam persimpangan itulah Yosua khawatir dengan kondisi bangsa Israel. Bagaimana kondisi bangsa Israel setelah dia tidak lagi memimpin bangsa Israel? Sebab itu dia mengingatkan, ayo kembali beribadah kepada Tuhan saja. Karena seringkali kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak pakai saja Tuhan plus-plus. Ya, buat alternatif lah, buat jaga-jagalah. Tidak, kita beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita mau punya relasi yang sehat dengan Tuhan, kalau kita mau punya penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel untuk mengambil keputusan yang tegas, untuk mengambil komitmen, tetap beribadah kepada Tuhan saja, apapun yang terjadi. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, tantangan ini bukan hanya sekedar kepada bangsa Israel loh. Jangan kita berpikir, oh iya saya udah baca kitab Yosua, ini kan zaman dulu, saya bukan bangsa Israel, saya bangsa Indonesia, saya tidak tinggal sekian ribu tahun yang lalu, ini hanya sekedar kisah dongeng. Tidak. Tetapi nasihat ini, peringatan ini, kisah ini juga berlaku bagi kita. Yosua memberikan teladan dan memutuskan bahwa ia dan seisi rumahnya
akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yosua bukan pemimpin yang omdo, bukan seperti orang Farisi yang hanya menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kita lihat ayat yang terakhir saja, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu nanti di rumah bisa membaca keseluruhan pasal Yosua 24 ini, pasal 1 sampai yang ke-15. Kita hanya akan membahas atau membaca ayat yang ke-14 dan ke-15. Sudah siap semua ya? Kita baca bersama-sama 3, 4. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari ayat ini saja kita bisa menemukan setidaknya 3 hal penting yang perlu kita lakukan supaya penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, supaya ibadah kita bisa menyukakan hati Tuhan, bukan hanya sekedar menyukakan hati kita, bukan sekedar absen di gereja, bukan sekedar checklist sudah hadir ibadah, bukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat ibadah itu harus dilakukan dengan takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia, bukan karena diundang orang ya dia ibadah diajakin ke gereja, ya udahlah daripada besok gua datang deh ibadah. Enggak. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Betul apa benar? Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan beribadah kepada Tuhan, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya. Kemarin pandemi orang bilang nggak bisa datang ke gereja, masih kita dilengkapi dengan teknologi zaman sekarang. Walaupun internet putus nyambung kayak lagu begitu ya, tapi dia masih tetap ibadah, nggak pakai alasan, nggak pakai begini, nggak pakai begitu. Daniel dan kawan-kawan tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun ada ancaman terhadap nyawanya, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Padahal udah jelas ada peraturan yang mengancam nyawa. Siapa yang tidak berdoa kepada raja akan dimasukkan ke gua singa. Bukan cuma namanya doang gua singa, tetapi guanya beneran ada singa yang lapar. Apa Daniel takut? Mungkin dia takut, tapi dia tetap berkenan kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak berpaling kepada Allah yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika raja bilang harus menyembah patung ini, yang lain semuanya tiarap tersungkur menyembah. Hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap berdiri. Sampai akhirnya mereka dilemparkan ke dapur api. Bukan cuma dapur api biasa, Bapak Ibu Saudara. Dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, sehingga orang-orang yang mengikat mereka, yang mau melemparkan mereka, orang yang membawa mereka ke sana aja mati. Tapi Alkitab menulis 3 orang yang dilempar. Berapa orang yang ada berjalan-jalan? 4 orang yang berjalan-jalan di dalamnya. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkenan dengan ibadah mereka. Tuhan berkenan dengan penyembahan mereka. Nah, kalau bicara tentang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini selalu ditempatkan nomor 1 di dalam Alkitab. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sekolah di IPK itu biasanya masih ingat di ruang kelas ditempel besar-besar, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, pengetahuan, dan segala macam. Nah, di dalam Alkitab kita ada lebih dari 300 ayat tentang takut akan Tuhan. Kita akan baca semua 300 ayat ini pagi ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara siap ya? Baru 300 ayat sampai jam 12 nanti. Baru poin yang pertama. Amsal 1 ayat 7, Mazmur 128, 2 Korintus 5, Wahyu 15, Mazmur 34 ayat yang ke-10, 1 Samuel 12 ayat 14, Kitab Ulangan, dan selebihnya. Bapak Ibu Saudara bisa googling, Bapak Ibu Saudara bisa searching, Bapak Ibu Saudara bisa catat betapa banyaknya perkataan tentang takut akan Tuhan ini. Kan takut akan Tuhan ini berasal dari kata yira dan pakat dalam bahasa Ibraninya dan phobos dalam bahasa Yunani. Nah, ini bukan karena kita seperti takut akan setan, bukan, tetapi takut akan Tuhan di sini artinya hormat, gentar,
kagum akan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tadi menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, terkadang kita meneteskan air mata. Walaupun mungkin lagunya bukan lagu slow, lagunya bukan lagu penyembahan, tapi ketika kita memperhatikan dan menyanyikan setiap lirik lagu yang dinaikkan dengan sepenuh hati, terkadang kita terharu akan kebaikan Tuhan. Kita kagum. Nah, rasa kasih yang mendalam inilah yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Apapun yang terjadi, aku akan menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam Mazmur 128, yuk kita buka. Mazmur 128, di sana ditemukan kata berbahagialah. Betul apa benar? Ada ya? Sudah ketemu? Ada? Oke, sekarang kita buka Mazmur 112. Juga ditemukan kata berbahagialah. Ketemu? Nah, di dalam bahasa asli Alkitab dan dalam bahasa Inggris, kata ini sebenarnya diberkatilah, bukan berbahagialah. Nah, diberkatilah. Di dalam 2 pasal tersebut ada berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan cuma buat kita personal, Bapak Ibu Saudara, kita yang datang beribadah, kita yang melakukan ibadah, kita yang berkenan pada Tuhan, kita yang menyembah Tuhan sepenuh hati, bukan cuma bagi kita. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa berkat tersebut juga diwariskan kepada anak cucu kita. Di dalam bukunya yang berjudul You and Your Family, Dr. Tim LaHaye memberikan hasil penyelidikan sebuah tim sosiolog dari New York. Mereka menyelidiki bagaimana ada 2 orang pria yang hidup bersamaan di abad yang ke-18 dan memberikan pengaruh kepada anak, cucu, dan keturunan selanjutnya berdasarkan hidup dari ayah ini. Yang satu bernama Max Jukes dan yang lainnya bernama Jonathan Edwards. Max Jukes ini bukan orang beriman, Bapak Ibu Saudara, nggak punya prinsip dalam hidupnya. Bahkan istrinya sampai meninggal juga nggak pernah menjadi orang beriman. Lalu kemudian dari penyelidikan ini ditemukan kurang lebih 1.200 orang keturunan Max Jukes dengan gambaran 440 orang suka hidup di dalam pesta pora, 310 orang menjadi gepeng, tahu ya gepeng, gelandangan, pengemis, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi alkoholik atau pecandu minuman keras, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 55 orang sering menjadi korban pelecehan seksual, dan 7 orang diantaranya menjadi pembunuh. Dari hasil penelitian ini, Bapak Ibu Saudara, nggak ada satupun keturunan dari Max Jukes ini yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Malahan kalau bisa ditotal-total, keburukan mereka merugikan kota New York sebesar 1,2 juta dolar. Boro-boro memberikan kontribusi, malah memberikan kerugian. Yang satunya, Jonathan Edwards, ini dikenal sebagai salah satu pemikir yang paling cemerlang di Amerika. Ia adalah gembala jemaat yang terpandang dan teolog yang cerdas. Sarjana ini dikenal sebagai salah satu hamba Tuhan yang dipakai untuk gerakan KKR di Amerika pada saat itu. Pernah juga menjabat sebagai rektor di Princeton College. Jonathan Edwards berasal dari keluarga yang taat kepada firman Tuhan. Dia menikah dengan Sarah, seorang perempuan yang juga takut akan Tuhan. Dan pasangan ini selalu berusaha mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, bukan cuma teori, tetapi dengan sikapnya. Nah, inilah keturunan Jonathan Edwards yang terungkap melalui penyelidikan. 300 orang menjadi pendeta, misionaris, guru besar di berbagai bidang teologi. 120 orang menjadi profesor di berbagai bidang akademis, 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter dengan berbagai macam spesialisasi, lebih dari 60 orang menjadi penulis buku-buku yang berkualitas, 30 orang menjadi hakim yang adil, 14 orang menjadi rektor universitas, dan banyak yang menjadi pemilik pabrik di Amerika dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika dan 1 orang menjadi wapres Amerika. Berdasarkan penyelidikan ini, mereka menyatakan sulit menemukan keturunan dari Jonathan Edwards yang tidak menjabat atau berpengaruh di dalam bidang-bidang kemasyarakatan di Amerika sampai hari ini. Dan dari data tersebut, dari kisah ini, jelas kita melihat bagaimana warisan yang penting untuk kita tinggalkan bagi anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa penyembahan yang benar, beribadah yang benar, bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga mempengaruhi kehidupan
generasi kita selanjutnya. Mulai dari diri kita dulu, punya relasi yang sehat dengan Tuhan, beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, belajar firman Tuhan dan ajarkan itu kepada anak-anak, cucu, mantu, keturunan kita selanjutnya. Bukan hanya mengajarkan, tetapi kita berusaha melakukannya. Mulai dari diri kita, beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga penyembahan kita berkenan. Yuk kita baca ayatnya, Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Kita baca lagi bersama-sama. 3, 4. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Kita pasti nggak pengen hidup kita doang yang senang. Kita pasti nggak pengen hidup kita doang yang diberkati. Kita pasti nggak pengen hidup kita doang yang berkenan kepada Tuhan. Kita pengen anak, cucu, dan keturunan kita selanjutnya juga berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, beribadahlah, menyembah Tuhanlah dengan rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang tadi kita baca, Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15, kita bisa temukan hal kedua adalah bahwa kita harus beribadah, menyembah Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Coba kalau kita kilas balik perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, rasanya nggak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betul apa benar? Mungkin ada masalah, tapi ada juga solusi di situ. Mungkin ada air mata, tapi juga ada tawa di situ. Mungkin ada ketakutan, tapi ada juga pendampingan Tuhan di situ. Mungkin ada kegentaran, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin ada sakit penyakit, tapi ada kesembuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat ke belakang, kita kilas balik, rasanya nggak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga pantas dong, layak dong kalau kita menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam ayat ke-14 Yosua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Nah, ini ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tulus ikhlas adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan, bukan karena ada maunya, bukan karena ada apa-apanya, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena ada modus tertentu, bukan karena ada motif tertentu. Tidak, kita hanya pengen bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Dia yang selalu mengasihi kita. Dulu ada sebuah lagu yang berkata, hanya kau, bukan berkat-berkatnya, bukan yang lain, tapi hanya kau. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus satu-satunya yang menjadi tempat jawaban kita. Tulus, ikhlas artinya rela, hatinya bersih, jujur, gak pura-pura. Nah, ketulusan kita dalam beribadah kepada Tuhan bisa kelihatan gak dari sikap dan tindakan kita? Bisa. Manusia bisa kita bohongi, bisa banget. Ada banyak topeng yang mungkin kita tampilkan di hadapan manusia, tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Gak perlu repot-repot pakai topeng macam-macam di hadapan Tuhan. Apapun yang kita gunakan, apapun yang kita tampilkan, Tuhan bisa melihat jauh ke dalam hati. Berapapun lamanya kita menjadi orang Kristen, kalau kita tidak pernah beribadah dengan tulus dan ikhlas, Tuhan pasti tahu. Berapapun lamanya kita beribadah, jutaan kali mungkin kita hadir di gereja, kalau kita tidak pernah beribadah dengan tulus dan ikhlas, setiap kali kita beribadah kita menginginkan sesuatu bukan karena sekedar mencari Tuhan, bukan sekedar pengen ketemu Tuhan, Tuhan tahu. Contohnya aja Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyuruh anak kita aja deh gitu ya, tolong ambilin minum dong gitu, bisa kelihatan nggak kalau dia ogah-ogahan atau rela? Kelihatan. Mami nih, ada-ada aja orang lagi main, lagi seru nih Mami, mati deh tuh gara-gara Mami buru-buru diambilin. Jangan ada buru-buru, nih tumpah-tumpah sampai karena nggak konsen ngeliatin itu. Nih minum. Dari sikap seperti itu kita bisa tahu dia tidak rela, dia tidak tulus, nggak ikhlas untuk ngambilin minum. Kalau kita punya karyawan, kita kasih tugas, lalu kemudian dia mengerjakan sepenuh hati, tidak sepenuh hati, ogah-ogahan, bisa kelihatan nggak? Kelihatan hasilnya. Paulus yang jadi guru, ketika dia memberikan tugas kepada murid-muridnya, bisa kelihatan kan mana yang mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, ataupun sekedar mengumpulkan supaya Mr. Paulus nggak marah, supaya nggak ditanya. Bisa kelihatan dari tulisannya, dari memberikan yang terbaik atau tidak, dari jawabannya asal-asalan dan seterusnya. Bisa kelihatan. Kalau manusia aja bisa melihat seperti itu,
apalagi Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menjadikan ibadah hanya sekedar rutinitas. Ya udahlah ya, udah ibadah, udah kewajiban orang Kristen kalau hari Minggu itu ibadah, habis itu baru bebas. Hayai, kalau nanti nggak hadir ibadah, waktu kita berdoa Tuhan nggak ladenin, nanti Tuhan nggak berkatin kita, nanti Tuhan nggak kasih keinginan kita, nanti Tuhan nggak kabulkan doa kita. Ya udahlah ibadah Deni, biar Tuhan senang. Nanti supaya kalau minta apa-apa gampang. Ya udah deh, doa puasa deh, soalnya lagi ada keinginan tertentu, ada kebutuhan tertentu. Ya udah deh, berdoa deh, ya udah deh, baca Alkitab deh, supaya. Pernah gak kita melakukan semua itu sekedar ingin bertemu dengan Tuhan karena kita tulus dan ikhlas? Tuhan, aku berdoa karena aku kangen dengan ketemu Tuhan. Pernahkah di dalam doa kita tidak memanjatkan apapun, meminta apapun, hanya pengen ketemu dengan Tuhan, hanya pengen memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus dan ikhlas? Kadang-kadang di saat ibadah aja tidak jarang kita masih tidak fokus. Padahal ibadah tidak seharian, Bapak Ibu Saudara, paling lama 2 jam. Tapi 2 jam dari 24 jam yang kita bisa gunakan itu pun masih kita korupsi dengan pikiran kita yang kemana-mana. Tadi air kayaknya gue belum matiin ya, kompor gue matiin belum, aduh pintu udah dikunci belum ya, dengan bisik-bisik sama teman, dengan mengecek medsos dan sebagainya. Masih kita korupsi waktu 2 jam maksimal dari 24 jam yang kita gunakan. Kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak tulus, kita tidak rela. Lama banget sih nih ibadah, pakai ibadah lagi, gue udah janjian sama temen nih pengen beli tiket bioskop, mana ada lagi Minion yang baru keluar nih, ntar gak keburu nih, lama bener begitu kan. Aduh cepetan dong, nanti mesti ngantri segala macam. Pikiran kita kemana-mana walaupun badan kita hadir di sini. Seperti seorang bapak yang marah-marah setelah ibadah selesai. Ketika disalami oleh pendeta di luar, dia bikin kehebohan. Gereja sesat ini. Masa gereja nggak ada firman Tuhan, gereja nggak ada kolekte, masa tiba-tiba habis nyanyi lagu pertama, lagu kedua, habis itu langsung doa tutup, langsung doa berkat, ibadah disuruh pulang, bubar. Gereja model apa ini? Ternyata usut punya usut, Bapak Ibu Saudara, bapak ini baru pertama kali hadir di gereja tersebut. Rupanya dia duduk di paling belakang, dekat AC, enak, angin sepoi-sepoi. Setelah lagu pertama, lagu kedua, pules dia ketiduran, Bapak Ibu Saudara. Dan karena jemaat baru nggak ada yang berani negur. Waktu dia bangun lagi, itu ibadah udah di ujung, udah mau selesai. Lagi pendetanya doa tutup dan doa berkat. Jadi dia kaget ketika orang-orang semua pada berdiri, mungkin kursinya berderit dan segala macam. Dia kaget, dia ikut berdiri. Jadi dia tidak mengikuti ibadah dengan baik, tetapi dia tidur dengan baik dan benar. Nah kalau kita seperti itu, bisakah kita bilang ibadah kita dengan tulus dan ikhlas? Bisakah kita bilang ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan? Bisakah kita bilang kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ibadah tulus dengan ikhlas artinya kita membawa diri kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita datang di gereja. Di dalam doa pribadi kita juga seperti itu. Datang menyembah, meninggalkan segala kepentingan kita. Tuhan, aku memang punya kebutuhan, tapi hari ini aku pengen ketemu dengan Engkau. Masih ingat ketika Bapak Ibu pacaran dulu? Atau kita pengen ketemu dengan si jantung hati? Ada nggak mesti pakai alasan? Nggak ada, pengen ketemu aja. Udah selesai ketemuan seharian, begitu masuk rumah langsung, dulu belum ada WA mungkin SMS-an atau teleponan, baru juga ketemu. Yang udah sampai mana yang kok nggak dibales yang kamu udah mandi belum yang? Rasanya tidak pengen berpisah, tidak butuh alasan untuk kita bersama dengan orang yang kita sayangi. Kenapa kita butuh alasan untuk bersama dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita? Bisakah kita membalas kasihnya dengan tulus dan ikhlas? Bisakah kita menyembah Dia hanya pengen ketemu dengan Dia tanpa embel-embel, Tuhan berkati ya saya ya Tuhan, Tuhan sembuhkan saya ya Tuhan, Tuhan tolong ya begini ya begitu, Tuhan tolong ya Tuhan minta ya ini ya. Beribadahlah dengan tulus ikhlas supaya penyembahan kita menjadi berkenan. Kita menghormati Raja dan Raja di atas segala raja. Seperti ketika kita bertemu dengan pimpinan kita bertemu dengan rekan bisnis kita, atau kita menghadiri sebuah acara dengan pejabat di dalamnya, pasti kita akan fokus, pasti kita akan tulus ikhlas. Kita bisa sangat tunduk dan hormat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadap Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah melakukan segalanya di dalam hidup kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita
Kita harus bersikap lebih hormat daripada kepada manusia. Kita bersikap lebih tulus, kita bersikap lebih baik. Tanyakan kepada diri kita sendiri, termasuk saya saat ini. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, sudahkah kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kembali ke Yosua 24 ayat 14 dan 15. Dikatakan di sana, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Dan yang terakhir dengan setia. Yosua berpesan kepada umat Israel untuk beribadah dengan setia. Kenapa? Karena di masa dulu, apalagi masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sulit loh untuk mencari orang yang benar-benar setia. Benar apa betul? Katanya kalau sekarang pasangan suami istri tidak selingkuh, katanya nggak afdol. Selingkuh itu bumbu di dalam pernikahan supaya nggak bosen. Jadi nanti waktu pulang dia kelihatan lebih indah begitu ya. Ada jajanan di luar. Katanya kalau kita tidak punya obyekan di luar dari kantor kita, rasanya kurang kreatif. Harus kita punya sesuatu, korupsi atau apapun di dalam kantor kita, obyekan di luar kantor kita. Di masa sekarang ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia, entah dalam hubungan dengan sesama, entah dalam hubungan pekerjaan, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan pelayanan sekalipun. Kesetiaan dirasa udah luntur di dalam diri banyak orang. Bahkan orang-orang yang setia seringkali dibilang, rugi lo ngapain sih setia-setia, udah gak zaman hari gini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Salomo menyatakan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Yuk kita baca lagi sama-sama. Amsal 20 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Kita baca 3, 4. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dan kalau dilanjutkan di Mazmur 12 ayat yang kedua, dikatakan di sana, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Begitu penting emang kesetiaan bagi orang percaya. Iya, karena kesetiaan adalah salah satu kualitas hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ketika dunia sudah tidak lagi mengagungkan kesetiaan, ketika dunia sudah tidak lagi menghargai kesetiaan, justru kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan yang harus tetap setia. Yang pertama, setia dulu sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, kita pasti akan setia dengan sesama kita. Kesetiaan adalah kualitas hidup yang harus kita pelihara. Jangan ikut dengan kata dunia, setia lo rugi, setia lo gak maju, setia. Jangan ikut. Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 berkata, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Kita udah sering diingatkan tentang hal ini, tapi prakteknya tetap susah ya Bapak Ibu Saudara. Setia beribadah susah loh. Aduh hari ini hujan, minggu depan aja deh. Minggu depan ada kondangan. Aduh minggu depan lagi deh. Minggu depan sakit kepala. Aduh minggu depan lagi deh. Minggu depan banjir gitu ya. Setia untuk beribadah tuh susah. Setia untuk berdoa pribadi lebih susah lagi Bapak Ibu Saudara. Kita udah janjian jam 7 harus beribadah, harus berdoa di rumah. Ada-ada aja, adalah saudara yang telepon. Besoknya ada lagi yang ketok pintu. Besoknya lagi ada lagi yang ini. Susah. Setia baca Alkitab lebih susah. Bapak Ibu Saudara yang ada di anggota ABA seringkali melihat ya, ada yang bolong-bolong, ada yang saling mengingatkan, ada yang ngingetin, ada yang salah baca begitu ya, baca ulang. Susah untuk setia. Setia melayani Tuhan juga susah. Setia berbuat baik susah. Apapun yang dilakukan dengan setia itu susah Bapak Ibu Saudara. Padahal untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan dibutuhkan kesetiaan dalam hal-hal rohani. Sampai kapan? Sampai nafas kita berhenti berhembus. Nah, ibadah dengan setia ini harus kita mulai dengan 3 tahapan. Yang pertama, komitmen dulu. Yang kedua, terus menerus. Dan yang ketiga, sampai akhirnya menjadi gaya hidup kita. Kesetiaan tidak akan bisa kita jalani tanpa adanya komitmen, tanpa adanya tekad, tanpa adanya janji. Kita menyerah total, hati kita yang memutuskan. Lalu kemudian komitmen itu kita jalani, janji itu kita jalani terus menerus, lagi.
sampai akhirnya menjadi gaya hidup tanpa paksaan yang bisa kita lakukan dengan sukacita dan kasih kepada Tuhan. Umumnya kalau kita berpikir orang Kristen itu ibadah hanya pada hari Minggu, makanya kalau udah hadir ibadah hari Minggu, hari lain gak hadir. Kalau hadir ibadah hari Selasa, hari Minggu gak hadir. Karena apa? Ibadah cukup seminggu sekali. Kalau udah ibadah hari Jumat, hari Minggu gak usah hadir. Ibadah cukup seminggu sekali aja. Padahal sebenarnya Tuhan ingin setiap umatnya menjalankan firman Tuhan, menjalankan penyembahan, menjalankan ibadah setiap waktu. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di jam-jam ibadah. Pekerjaan sehari-hari, sudahkah kita lakukan dengan jujur? Itu juga penyembahan kepada Tuhan. Mengurus rumah tangga, sudahkah kita lakukan dengan segenap hati? Itu juga penyembahan kepada Tuhan. Menghargai Tuhan atas keluarga yang diberikan kepada kita. Mengasihi sesama, melakukan firman Tuhan dengan yang kita baca dan dengar, itu semua juga beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma ketika 2 jam kita duduk di sini. Umat Tuhan harus mengakui dosanya dan memohon ampun. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan berpikir bahwa kita layak. Justru kita beribadah kepada Tuhan karena kita butuh kepada Tuhan. Dan kita lakukan dengan setia. Sudah semestinya kita orang Kristen tahu terima kasih, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ada lagunya kan, dengan apa ku balas kebaikanmu Tuhan dan segala kemurahan-Mu. Dengan apa? Duit saudara juga dari Tuhan, rumah saudara juga dari Tuhan, kesehatan saudara aja dari Tuhan, tubuh saudara aja dari Tuhan. Dengan apa mau kita balas? Semuanya milik Dia. Dengan setia menyembah dan beribadah kepada Tuhan, dengan setia melakukan firman Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhir hidupnya Yosua memberikan pesan yang sangat penting kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum mengucapkan hal tersebut, Yosua terlebih dahulu menceritakan betapa karya dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca dari awal, dari ayat yang pertama, dimulai dari masa Abraham, Ishak, Yakub, Musa, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua menceritakan semuanya itu untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa penyembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang berkenan itu penting. Karena apa? Karena kasih dan kemurahan Tuhan sudah lebih dulu menyertai hidup bangsa Israel. Pertanyaannya, pernahkah kita renungkan hal itu di dalam hidup kita? Bahwa ketika kita beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, ketika kita beribadah dengan tulus dan ikhlas, ketika kita menyembah Tuhan dengan setia, itu karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan sesuatu bagi kita. Dan sekarang saatnya kita melakukan bagian kita. Mari kita beribadah dengan sungguh hati. Kita beribadah supaya penyembahan ini tidak sia-sia. Tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tidak hanya sekedar absen, tetapi benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi generasi kita yang seterusnya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Boleh kita nyanyikan satu lagu, Selidiki Hati. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang sudah hafal bisa menutup mata untuk kita bisa lebih fokus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, karena Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami selalu gagal. Itulah sebabnya kami butuh Engkau. Hati kami rindu untuk melakukan firman-Mu. Hati kami rindu untuk berkenan kepadamu. Hati kami rindu untuk taat dan setia, ikhlas kepada Tuhan. Kami rindu untuk terus-menerus takut kepada Tuhan. Tapi seringkali kami gagal, Tuhan. Seringkali kami tidak berdaya. Seringkali kami lemah. Roh kami memang penurut, tetapi daging kami lemah, Tuhan. Itulah sebabnya kami butuh Engkau. Itulah sebabnya hati kami perlu selalu ditaburi oleh benih firman-Mu, supaya kami terus diingatkan, supaya kami terus diteguhkan, supaya kami terus dihiburkan dan dikuatkan, bahwa bersama dengan Engkau kami bisa melakukannya. Kami rindu ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu penyembahan yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu hidup yang kami jalani berkenan kepada Tuhan. Kami rindu keluarga yang kami bentuk berkenan kepada Tuhan. Kami rindu usaha yang kami bina, yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan. Kami rindu pekerjaan kami di kantor berkenan kepada Tuhan. Kami rindu pelayanan kami di dalam gereja-Mu ini juga berkenan kepada Tuhan. Kami rindu hubungan kami dengan sesama kami juga berkenan kepada Tuhan. Mari mampukan kami, Roh Kudus, supaya kami tidak hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen yang beribadah di gereja saja, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berdampak, berpengaruh, menjadi penyembah yang berkenan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan melihat hidup kami sehari-hari, ketika Tuhan melihat cara kami berbisnis, ketika Tuhan melihat cara kami bekerja di kantor, ketika Tuhan melihat cara kami bergaul dengan teman-teman kami, ketika Tuhan melihat bagaimana cara kami membina keluarga kami, ketika Tuhan melihat hidup kami dan Tuhan berkenan, itu yang kami rindukan, Tuhan. Mari Roh Kudus, tetap bimbing kami, tetap bantu kami, tetap ajari kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Kami rindu setiap kali beribadah dimanapun, baik itu beribadah secara korporat seperti ini, ataupun ibadah yang kami lakukan di rumah kami lakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Kami lakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa paksaan atau beban, dan kami lakukan terus-menerus dengan setia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan.